Halo sahabat, info dan opini kembali menjumpai Anda. Kami akan sampaikan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati, diberi judul Pandemi, Efeknya pada Religiositas dan Moralitas. Beberapa teman berteriak lantang, "Sekaranglah saatnya agama mundur." Terbuktilah sudah impotensi agama di hadapan multikrisis akibat pandemi COVID-19. Di hadapan krisis ini, agama tidak lagi relevan. Kini saatnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu kedokteran yang berperan. Manusia pasti akan menemukan jawaban terhadap semua persoalan yang dihadapinya. Sahabat, mereka menyambung apa yang diteriakkan para tokoh ateis seperti Dawkins, Bennett, Sam Harris, Hitchens, dan sebagainya. Memang benar multikrisis akibat pandemi ini menunjukkan besarnya peran ilmu pengetahuan. Dan di hadapan krisis ini, kata mereka, agama mati kutu, tidak berdaya, tidak berguna. Benarkah demikian? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis dalam hal ini Pendeta Berti mau bilang bahwa banyak teman terjebak dalam ilusi. Ilmu pengetahuan didapuk sebagai jalan keselamatan dan hidup. Ilmu pengetahuan menjadi Mesias atau Imam Mahdi karena dipercaya mampu menjawab segala persoalan di masa kini dan masa depan. Mereka lupa bahwa ilmu pengetahuan itu ambigu. Meski ilmu pengetahuan telah memberikan kemajuan serta mampu menjawab banyak persoalan manusia, tetapi ia menimbulkan persoalan baru. Ilmu pengetahuan telah menciptakan banyak krisis kemanusiaan dan krisis ekologi yang menciptakan penderitaan tak terperi. Sesuatu yang ambigu tidak mungkin berfungsi sebagai Mesias. Sekarang kita gumuli pertanyaan tadi. Seorang teman berbisik, pandemi ini telah mengubah total cara kita beragama. Orang semakin rasional, persoalan apapun bisa dipecahkan. Berarti kemungkinan besar agama akan ditinggalkan, Pendeta Berti. Sahabat, penghayatan keagamaan mungkin akan berubah. Pendeta Berti setuju. Mungkin orang akan semakin rasional. Ilmu pengetahuan akan semakin diandalkan untuk menyelesaikan berbagai krisis. Tetapi Pendeta Berti ragu pada tesis bahwa penekanan pada ilmu pengetahuan dan rasionalitas membuat manusia meninggalkan agama. Orang lupa bahwa manusia bukan sekadar makhluk rasional. Manusia lebih kompleks dari itu. Manusia memiliki dimensi luar tetapi juga dimensi internal dalam dirinya. Bukan hanya mind tetapi juga heart. Dunia internal manusia ini sesuatu yang unpredictable, sulit dilacak. Dan ini sungguh belum didalami. David Hume, Freud muda, dan juga Peter Berger adalah contoh ilmuwan yang sangat yakin bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan rasionalitas adalah dentang lonceng kematian bagi agama. Saat semua persoalan bisa dijawab, agama tidak lagi relevan. Begitu tesis mereka. Hume tetap kokoh pada pendapatnya sampai dia mati. Sebaliknya, Freud tua dan Berger merevisi tesisnya. Mereka melihat dua realitas. Pertama, ternyata agama mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kedua, manusia justru semakin religius di saat krisis. Lihatlah reaksi bangsa Amerika Serikat terutama saat 9/11. Ketika itu para teroris menabrakkan pesawat penumpang ke gedung pencakar langit WTC di Manhattan, New York. Bangsa Amerika panik. Keyakinan bahwa mereka superpower dan untouchable langsung ambruk. Mereka sadar bahwa mereka rapuh, vulnerable. Lalu mujizat pun terjadi. Pada hari Minggu, umat membanjiri seluruh gereja. Cari Tuhan. Di tengah krisis, religiositas justru meningkat. Jadi apakah multikrisis akibat pandemi ini akan membuat orang meninggalkan agama? Rasanya justru tidak. Pew Research Center pernah merilis penelitiannya yang dilakukan di 34 negara di dunia, sahabat. Hasilnya 62% penduduk dunia menyatakan bahwa Tuhan, agama, dan ibadah berperan penting dalam hidup mereka. Tingkat religiositas diukur dari aktivitasnya mengunjungi rumah ibadah, mengikuti aktivitas keagamaan, berdoa, dan sebagainya. Menariknya, Indonesia berada pada peringkat teratas dalam tingkat religiositas. Semua negara Timur Tengah di bawah Indonesia kecuali Mesir.
Poe menemukan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi suatu negara, semakin berkurang religiositasnya. Sebaliknya, semakin rendah kesejahteraan ekonomi dan pendidikan di suatu negara, justru semakin tinggi tingkat religiositasnya. Jadi faktor krisis memainkan peranan penting dalam tingkat religiositas suatu bangsa. Kemungkinan besar meningginya tingkat religiositas seseorang pada masa krisis karena ia memberikan rasa aman bagi penganutnya. Nah, di tengah multikrisis efek pandemi ini, penulis yakin tingkat religiositas orang kemungkinan makin meningkat. Pertanyaan paling penting di sini adalah, apakah tingginya tingkat religiositas di Indonesia memberi pengaruh signifikan pada tingginya moralitas bangsa? Jawabnya seharusnya demikian, tetapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Kita tahu bahwa meski tingkat religiositas bangsa kita sangat tinggi, tapi tingkat korupsi dan manipulasi pun sangat tinggi. Artinya tingkat religiositas atau aktivitas seseorang dalam dunia keagamaan kurang memberi pengaruh dalam soal korupsi. Penemuan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gouda dan Park, bahwa tingginya tingkat religiositas belum tentu memberi pengaruh signifikan pada moralitas seseorang. Kesenjangan antara religiositas dan moralitas mengakibatkan belum tentu tingkat religiositas seseorang menjadikannya lebih toleran dan lebih manusiawi terhadap sesama. Inilah penyebab mengapa bisa muncul undang-undang, peraturan, dan kebijakan politik yang justru mendiskriminasi kelompok agama tertentu. Ini juga yang menjadi penyebab mengapa anarkisme dan persekusi kelompok yang satu terhadap kelompok agama lainnya masih terjadi. Artinya sahabat, orang yang tingkat religiositasnya tinggi, belum tentu moralitas dan wawasan kemanusiaannya oke. Apa kesimpulannya? Krisis efek pandemi ini tidak membuat orang meninggalkan agama. Sebaliknya, di tengah krisis orang justru semakin mencari agama. Agama masih memainkan peranan penting. Tetapi jangan membuat kita bergembira. Mengapa? Karena tingginya tingkat religiositas belum tentu diikuti dengan tingkat tingginya moralitas. Padahal yang kita butuh adalah keduanya, sama-sama tinggi. Baik tingkat religiositas maupun tingkat moralitas. Oleh karena itu, fokus pemerintah terutama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan bukan saja pada menaikkan tingkat religiositas bangsa, tetapi terutama pada mempertinggi tingkat moralitas bangsa kita. Bukan hanya meninggi pada ritualitas dan pemahaman terhadap doktrin, tetapi terutama meningkatnya akhlak. Sahabat, demikian opini dari Pendeta Berti dengan judul Pandemi, Efeknya pada Religiositas dan Moralitas dalam info dan opini kali ini. Jika Anda memiliki komentar, sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa.